Kalau circle utama kalian belum discuss atau belum ngomongin tentang pembuka bisnis, investasi, atau keluar dari kerjaan 9 to 5 atau fitness atau pengembangan diri, maka kalau kalian beneran udah umur 20-30, itu saatnya kalian mencari circle baru. Karena mereka bilang koneksi kalian itu, your network is your net worth. Apa sih? Halo guys, kembali lagi bersama gue Randy di podcast Ethereal. Di sini juga ada teman gue. Halo, gak ada Boim lagi di sini. Halo, ada Ivan di sini. Oke, tadi kan sebenarnya memang itu quote dari orang bijak lah ya. Bilang aja dia milioner, siapapun itu nggak tahu. Nah, coba pendapat kalian, benar nggak sih, kira-kira setuju nggak sih? Setuju banget sih itu. Kalau di anime ya, apalagi kan kita kan ini podcastnya genre-nya mengarah ke anim-anim dan budaya pop culture Jepang, itu sering banget anim-anim kayak shonen, yang kayak model-model tuh kayak Naruto, terus apa lagi? Fairy Tail. One Piece gitu kan. Mereka tuh buat mencapai goal atau ngelawan raja terakhirnya tuh, kalau misalnya di Naruto tuh kayak Kaguya-nya gitu, mereka tuh pasti selalu pakai kekuatan circle mereka, kekuatan persahabatan gitu, nakama power. Oh ya. Itu sebenarnya kayak menandakan kalau misalnya teman itu ya berguna banget. Kalau misalnya lu mau punya tujuan yang besar, lu gak akan bisa ngelakuin itu sendirian. Fuck up lu kalau misalnya ngelakuin itu sendirian gitu. Entah banyak faktor-faktor yang mungkin bisa menentukan, gak cuma dari menang jumlah doang ya. Pasti kan kalau misalnya kita sama teman-teman kan menang jumlah ya daripada kita sendirian. Terus gue juga pernah dengar katanya kalau misalnya lu mau jalan cepet, lu jalan sendiri. Tapi kalau misalnya lu mau jalan panjang, main long run, lu harus sama teman-teman lu gitu. Jadi lu bisa lebih bertahan gitu. Terus kayak One Piece juga kan tuh, One Piece mereka pas waktu mau ngelawan pemerintah dunia itu kan mereka pakai kekuatan squad topi jerami kan itu. Iya, dibantu banyak pihak juga sih. Iya, dibantu banyak pihak. Dia juga harus kumpulin berapa teman dulu kan, nggak sendiri. Iya, circle-circle gitu tuh. Terus di game juga tuh, di Genshin Impact tuh ada kan ya Van ya? Iya, di game Genshin Impact yang melindungi pelabuhan Liyue kan pada berkumpul itu semua untuk melawan naga air yang itu ya. Lawan apa nih namanya teh, yang Osiris apa sih? Iya itu. Ya itulah pokoknya yang dijatuhin rumahnya Ningguang itu. Nah, kira-kira kalau misalnya secara saintifik nih, manfaat kekuatan persahabatan ini apa aja nih Van? Menurut artikel dari Vimela.com, itu kekuatan nakama power ini bisa menjaga kesehatan dan lebih tahan terhadap rasa sakit. Jadi maksudnya ini kan manusia makhluk sosial gitu ya. Jadi kalau lagi ada kesulitan atau sedang tidak sehat gitu kan badannya, jadi lebih tahan gitu. Soalnya ada yang support gitu, ada yang mendukung gitu. Mental juga dong berarti ya. Iya, mental. Misalkan dia mentalnya lagi lemah, harus dikuatin sama teman-temannya. Iya. Nah yang kedua ini dari artikel masih sama dari Vimela.com juga ya. Ini jadi lebih jauh dari perasaan kesepian yang berhubungan langsung dengan usia harapan hidup. Maksudnya ini kalau misalnya tanpa teman gitu, sendiri gitu, manusia itu cenderung akan mengakhiri hidupnya. Gak ada support sistemnya. Iya. Teman cerita gitu ya berarti. Teman curhat yang bisa nguatin. Ya lu kalau sendiri ya mau mati ya mati aja sendiri sih jadinya. Iya. Gak ada yang jangan lu masih punya harapan. Jangan lu, utang lu belum ke gue belum dibayar. Nah, itu beda lagi. Beda. Ya selain itu dari artikel nationalgeographic.grid.id ada juga kekuatan persahabatan itu dapat menjaga kesehatan. Selain itu juga bisa meningkatkan daya ingat, perilaku kognitif atau kemampuan berpikir. Ini gue setuju banget sih, kayak mungkin kalau misalnya lu meningkatkan daya ingat tuh, sebenarnya teman lu juga bisa bantuin lu ngingetin, misalnya lu udah check up belum bulan ini, kesehatan lu gimana, atau enggak jangan banyak makan makanan yang berlemak tuh gitu, kayak gitu kan, itu kesehatan juga kan. Iya. Selanjutnya menjadi pribadi yang lebih toleran. Nah ini kan karena setiap manusia kan berbeda ya sifatnya gitu kan, jadi kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih saling mengerti gitu, saling bertoleransi gitu kan. Gitu sih.
Ya bener sih itu, kayak kalau misalnya lu nggak bisa maksa semua orang mau sesuai dengan keinginan lu. Jadi kalau misalnya lu punya circle, otomatis lu harus mau bertoleransi sama perbedaannya orang gitu demi menjaga circle tersebut tetap utuh kan. Ya lu harus nurunin ego lu. Mm-mm. Kalau lu nggak pernah gaul kan biasanya egonya tinggi, semua harus diturutin keinginan lu kan. Iya. Kalau banyak berinteraksi sama dunia luar, lu kayak gitu sih jadi bakal bentrok sana sini ya. Ya. Iya, bahkan ada yang akur. Betul. Randy barangkali ini mau cerita pengalaman bentroknya nih gimana? Kalau misalkan ya ngomongin circle yang buruk, kalau misalkan ada teman-teman yang toksik aja, gue pernah punya temen yang toksik. Ciri-cirinya tuh kayak intinya dia nggak pernah mau lu itu lebih tinggi daripada dirinya lah, lu punya pencapaian yang lebih maju daripada dia gitu. Kalau misalkan lu kelihatan maju sedikit, pasti entah dia bikin rumor, entah dia jauhin lu, ya kan, entah dia ngomong ke teman-teman lu yang lain, ini si Randy gini nih, si Randy kayak gitu nih, cari perhatian gitu atau kayak gitulah. Jadi menurut lu yang kurang bagus dalam suatu circle tuh kalau ada anggotanya yang crab mentality ya, mentalitas kepiting gitu. Jadi kayak apa ya? Lu tuh maju tuh bukan sama-sama ayo kita maju, tapi gua harus maju duluan, nanti kalau lu mau maju lu di belakang gua lah, gua lead lu gitu. Pengen jadi apa? Leader. Pengayom. Nah, sebenarnya nggak masalah ya mengayomi orang-orang yang lebih lemah dari lu kesannya. Iya. Tapi kalau sampai teman lu ternyata memang punya bakat yang lu nggak punya, terus dia di suatu bidang memang lebih maju dan lu halang-halangin, itu sih udah bukan leader lagi namanya. Maksudnya lu punya temen, tujuannya punya temen sih sebenarnya kan kalau lu misalkan memang jalan bareng sama mereka, entah buka bisnis, entah diskusi, entah apa, temen lu punya bakat yang berbeda dari lu, punya keahlian yang memang nggak semua orang keahliannya sama kan. Iya. Punya kelebihan kekurangan. Nah ini kan bisa saling ngisi. Apa yang lu nggak punya dia bisa ngisi, bisa penuhin ya kan. Dia bisa bantu. Nah kayak misalkan lu buka bisnis lah sekarang. Temen lu emang jagonya di ngitung angka, cash flow misalkan. Terus satu lagi jagonya di marketing misalkan, ngomong sama orang. Lu kan butuh teman-teman dengan keahlian-keahlian ini kan yang kayak berbeda dari lu. Lu sendiri mungkin jagonya itu ide bisnisnya sendiri gitu kan. Nah, lu kan butuh orang otak kiri, orang otak kanan, orang yang jago hubungan sama orang buat kayak biar bisnis lu maju kan. Semua bidang itu ada yang ngisi. Kalau lu mau teman-teman lu itu kayak setara sama lu semua, lu cuma ngumpulin temen yang ya udah gue jagonya di ngitung, gue pokoknya mau teman-teman gue yang jago ngitung semua tapi nggak ada yang lebih baik dari gue, lu nggak akan kemana-mana kan. Iya, nggak akan bisa ngebangun apa-apa juga gitu. Nggak akan bisa ngebangun apa-apa lah. Lu udah yang paling jago di situ dan teman-teman lu keahliannya sama semua kayak lu mau bikin apaan? Iya. Contoh nih, kayak waktu Naruto ngelawan Kaguya. Kalau misalnya Sasuke pengguna Rasengan, Naruto pengguna Rasengan, Sakura Rasengan juga, Iya. itu mah bukan nggak akan menang anjir, itu malah bikin baling-balik terbang tiga-tiganya. Misalkan Kaguya itu dia kan bisa nyerap ninjutsu. Semua orang pakai ninjutsu. Gak ada yang bisa taijutsu kayak si Guy waktu itu kan. Lawan Madara ya itu ya. Madara itu. Nah, dia kan bisa ngisep ninjutsu. Semua orang jagonya ninjutsu. Naruto cuma ngumpulin teman-teman yang bisanya cuma ninjutsu doang, bisanya Rasengan doang. Terus lu cara menangnya gimana? Impossible. Iya. Nggak bisa teamwork. Gak bisa teamwork. Gak ada yang bisa taijutsu, gak ada yang bisa senjutsu. Ya udah, stuck, mati, udah tamat. Iya. Terus apalagi nih kira-kira sifat toksik yang ada di circle menurut lu tuh? Dari apa? Sifat individu maksudnya yang menurut lu kalau di circle ada yang kayak begini nggak banget deh gitu. Kalau di circle sendiri ya kayak tadi sih pertama kita omongin kan, memang kalau misalkan nggak ada yang ngomongin bisnis, nggak ada yang ngomongin apa tentang masa depan tuh, ya sebenarnya boleh aja sih buat senang-senang, cuma lu kalau buat senang-senang doang ya fuck up juga sih.
Berarti tanpa ambisi ya, tanpa ambisi. Iya betul, tanpa ambisi itu loh. Nah katanya ya, kalau orang low class itu ngomongin orang. Kalau lu ngumpul ngomongin orang. Kalau orang mid class ngomongin event yang terjadi saat itu. Kalau orang high class, kalau circle lu high class ngomonginnya idea. Berarti gua dulu low class. Dulu gue juga low class. Jadi kalau sampai sekarang lu ngomonginnya tetap orang, sampai umur 20 sampai 30 aja ngomonginnya masih cuma ngomongin orang, lu nggak ngomongin bisnis, bahkan lu nggak ngomongin event aja yang kayak middle class. Ya itu yang menurut gue cukup fuck up, lu mesti ganti. Ya temen lu jangan disingkirin, tapi lu mesti cari teman baru yang bisa memenuhi itu kalau lu mau maju. Jangan dimusuhin, tapi lebih deket ke yang baru gitu ya. Bener. Seenggaknya cari di mana kek. Terus kan tadi kan kita ngomongin sifat-sifatnya tuh individu. Kalau kebiasaan circle sendiri nih, kalau yang menurut tuh toksik itu apa? Menurut siapa ini? Menurut ya bebas lu berdua aja. Sifat apa tadi? Maaf. Sifat di dalam circle. Jadi kan kalau tadi kan kita ngomongin sifat individu circle, jadi anggotanya. Tapi kalau misalnya kebiasaan di dalam circle yang menurut toksik, oke deh, mulai dari gua ya. Kalau menurut gua tuh maksain traktiran kalau ulang tahun. Itu menurut gua rada toksik, apalagi kalau misalnya kita sampai merasa berhutang buat nraktir teman-teman kita padahal kita nggak ada duit. Karena demi circle segala macem gitu, aduh. Dia udah traktir gua waktu itu, gua harus bales kayak gitu. Nah, ya model kayak begitu. Itu kan makan gitu kan ya keluar duit lah. Iya, keluar duit. Apalagi kalau misalnya lu lagi seret gitu, lagi nggak ada duit, terus lu maksain diri demi membalas traktiran temen lu waktu dia ulang tahun gitu kan. Jadi kayaknya kalau misalnya ulang tahun justru yang ulang tahun itu yang ditraktir lebih ini kayaknya. Kayak jadi patungan, misalnya lu bercircle berlima nih, si A ulang tahun. Nah harusnya tuh yang 4 itu tuh patungan, misalnya 10.000 ewang buat beliin makanan kesukaan si yang ulang tahun gitu. Bukannya kebalik, tapi biasanya yang terjadi malah si yang ulang tahun ini traktir yang berempat. Kalau sekarang yang terjadi circle-nya patungan buat ngadoin si ulang tahun, yang ulang tahunnya jadi berkewajiban buat traktirin si circle itu. Jadi 2 kali keluar duit. Nah iya tuh, padahal di circle kan kayak gak dekat semua gitu loh. Ya sebenarnya kayak belum tentu sedekat itu juga kan. Iya. Tapi gara-gara kewajiban, ini demi circle. Iya. Kalau enggak, gue dipandang apa nanti sama teman-teman. Iya, ibaratnya nih lu masuk circle, lu berani nggak kayak misalnya si A ulang tahun terus kayak, ayo guys patungan, terus tiba-tiba lu ngomong gini, sorry gue kurang dekat sama si A, gue gak akan ngasih deh. Ya nggak akan berani anjir, gue yakin. Paling enggak, kalau gitu paling enggak ya, gue sorry lagi seret nih bulan ini, skip dulu ya. Lu berani kayak gitu? Enggak. Atau enggak gini, ayo ikut. Tapi pas lagi di itu nggak bayar. Itu gue. Waduh. Ya bener sih yang kayak lu tadi. Apa sekarang tuh jadi karena dikasih kado, apalagi kadonya biasanya kan kado patungan tuh kesannya mahal kan. Padahal satu orang keluar misalnya cuma 30.000 gitu. Tapi karena yang patungannya 20 orang jadi harga 600 gitu. Iya. Kan jadi gak enak gitu kan. Ya, lu gak mungkin traktir ayam geprek jadinya gitu. Jadi pengen traktirnya pasti minimal yang agak fancy dikit gitu. Wah, gila sih itu menurut gua. Apalagi nih kira-kira yang menurut lu ada? Ya contohnya mungkin kayak tadi, ngomongin orang. Kalau lagi ngumpul-ngumpul ngomongin circle sendiri atau ngomongin orang lain. Terus kalau misalkan ya ngomongin gak masalah juga sih, bukannya gak boleh ngomongin ya. Cuma kalau misalkan ngejelek-jelekin, gosip yang gak bener gitu kan, ya belum tentu bener tapi lu udah panas-panasin kan, jadi gak enak juga. Walaupun gue juga pernah sih. Terus kayak mungkin eating out terlalu sering, ngabisin duit terlalu sering. Ya nongkrong itu tuh yang menurut gue Seminggu 3 kali gitu ya, kan, kayak seminggu 3 kali. Dan gue pernah di masa itu juga. Pasti pernah sih. Seminggu 3 kali gitu kan, kayak lu gak ikut gak enak, takut dijauhin, kayak lu gak seru, lu gak ikut, gak friend lah. Iya. Minum-minum gitu kan, ngerokok. Kalau lu kayak gak ikut terus kayak gak friend lah lu, apa sih, cupu banget sih lu, umur berapa emangnya.
Terus kadang gini juga, kayak karena lu tahu circle itu suka ngomongin orang, jadi lu maksain diri nongkrong biar lu nggak diomongin. Bisa jadi. Ya iyalah lu udah tahu kegiatannya kalau ngumpul kayak apa, bukan berarti nggak ada lu nggak diomongin gitu. Iya, soalnya pas lu dateng nih, terus misalnya si A absen, nggak dateng, itu circle ngomongin si A, berarti lu kayak, wah kalau gua nggak dateng, berarti gue yang diomongin. Datang terus dah, nggak bisa anjing kalau nggak gitu. Ntar diomongin. Padahal diomongin juga padahal kalau nggak. Iya. Sama aja sih, nggak mungkin tiap saat sama mereka kan. Kayak itu kebiasaan nongkrong gitu. Kalau misalnya gue pernah ngitung tuh, kopi anggap lah ya, kalau di kafe-kafe gitu kan 30.000, terus lu kayak nongkrong tuh minggu 3 kali atau 4 kali gitu, terus dikali 1 bulan, itu keluar 500.000 anjir. 500.000 lu bisa beli apa itu? Lumayan loh. Iya. Kalau lu beliin Bitcoin di 2008 500.000, sekarang udah jadi miliarder. Iya, bener. Atau nggak lu bisa beliin buku dapat berapa tuh 500.000? Satu buku rata-rata di Indo 80.000 kan? Iya, betul. 500.000 bagi 8 tuh dapat 6 buku. Lumayan kan investasi buat otak ya. Iya. Iya. Aduh ini anak baik banget belinya buku. Iya. Bukunya buku bajak. Waduh. Lebih banyak lagi dapatnya. Jangan ditiru. Iya dong. Jangan. Tolong support. Tolong support penulis ya. Iya, beli game, beli buku, jangan beli yang bajak ya. Nah, terus kayak tadi kan kita udah ngomongin nih pengalaman negatif, terus kriteria-kriteria circle negatif juga nih. Kira-kira nih buat kedepannya nih, kita kan pasti mau mencapai tujuan hidup yang lebih baik, lebih bagus, lebih sukses gitu kan. Dari Paman Randy, ada nggak tips buat milih circle nih? Tips buat milih circle ya sebenarnya dari tadi juga udah kita sempat bahas ya. Pertama, lu carilah orang-orang yang sepikiran sama lu, satu mindset gitu lo, terus lu bisa diajak diskusi tentang apa yang sesuai sama minat lu, apa yang orang-orang tuh yang punya goal, punya visi, bukan yang cuma sekedar ya go with the flow dengan hidup. Walaupun ya ada mungkin orang yang go with the flow dengan hidup bukannya gak ditemenin juga, mungkin lu bisa bahkan bring positive vibes ke dia, lu yang nunjukin apa itu goal bisa, asal orang jangan yang ini juga lah, apa, jangan yang nge-drag down, seenggaknya jangan yang drag down gitu loh. Crab mentality harus dihilangkan. Tuh, jangan yang sampai kayak lu tuh kebawa-bawa negatif sama dia. Orang yang kayak kerja terus aduh tiap hari lu kontak dia kayak isinya tuh keluhan terus, aduh gua nggak nyaman di kerjaan nih, gue kayak kerjaan susah nih, gue apalah, tapi ya nggak, ya oke, tapi nggak pernah ya oke, orang nggak apa-apa sekali-kali ngeluh ya, tapi lu nggak gerak dari situ. Ya kan? Iya. Kalau dari Evan gimana Evan? Ada tips atau nggak barangkali kalau kita masuk circle tuh juga kita harus gimana gitu? Dari lu ada nggak Van? Ada. Jadi pilih circle-nya yang cocok buat kita gitu. Jangan yang kita masuk circle itu cuman pingin gaya atau nggak pingin dipandang gitu. Maksain jadinya ya sama gaya. Ya maksain, betul. Bukan anak mobil masuk circle anak mobil, padahal lu mobil aja mungkin masih berat belinya gitu. Jadi maksain beli mobil, akhirnya pengen kelihatan keren-keren gitu kan ya kira-kira. Iya, sama selain itu kita juga harus punya kontribusi ke circle itu. Jangan hanya dapat dari mereka aja gitu. Kita juga harus ngasih sesuatu ke circle itu. Contohnya sekali-sekali beliin martabak kalau ngumpul gitu. Itu boleh sih. Gue senang dengan circle begitu. Itu bisa. Terus kayak kasih apa namanya, penginjilan, ada penginjilan. Bertobatlah. Jumat sudah dekat. Kalau menurut kalian, circle kalian sekarang udah cukup kondusif dan mendukung goal kalian belum? Ada yang udah, ada yang belum. Kita kan circle, ya kebetulan gue ada beberapa circle ya. Memang ada yang have fun dan go with the flow. Ada juga yang kayak kalian ini kan mulai menuju goal, mulai bisa diajak diskusi ke arah yang ya long term lah. Gue juga sama sih, kayak beberapa mengutamakan kesenangan, tapi kayaknya itu emang harus dibalance ya, kalau nggak hidup kita bakal stres sendiri kan, kayak bergaul sama orang-orang hustle. Betul. Gak bisa kayak hustle doang gitu, kayak burnout juga ya akhirnya. Iya, mati muda juga sama, itu sama efeknya. Benar.
harus bergaul dengan buciners. Waduh, buciners. Tadi kalau menurut lo apa tuh Tim yang circle yang baik? Circle yang baik, menurut gua circle yang baik itu justru kalau Milih circle gimana? iya milih circle nih. Yang pertama tuh sebisa mungkin kita masuk circle tersebut tuh jadi diri sendiri. Ya, Itu jadi nggak perlu impression dan lain-lain. ya salah satu circle yang harus gua tekankan pertama kali kalau misalnya gua mau masuk satu pertemanan tuh itu. Gua nggak harus jadi pribadi gua yang fake. Fake pasti ada lah, tapi jangan sampai besar sekali gitu fake-nya. Mungkin kita asalnya suka ngomong kasar, ya mungkin lebih berkurang sedikit di circle sana. Itu kan termasuk fake, tapi nggak sampai berubah jadi omongan kita kayak lagi menangani customer gitu, nggak. Soalnya kalau lu nge-fake di circle itu bener-bener ekstrim, lu bakal kesiksa sendiri anjir. Sama yang tadi bener si Evan ngomong, kayak lu bakal berusaha memenuhi tuntutan circle tersebut, padahal itu bukan lu gitu. Yes, lo jadi orang lain akhirnya. Iya. Jadi kita nggak mencintai diri sendiri gitu. Iya, kayak waktu gue zaman dulu waktu masih sekolah gitu, ada kayak teman-teman gue yang suka mainnya nggak cocok sama gue, ya gue tinggalin lah mau nggak mau. Soalnya kayak wah gue nggak bisa ngikutinnya dari segi duit, nggak bisa, kegiatan nggak bisa, terus kayak dari hati gue juga kayak aduh gue nggak nyaman nih main kayak begini gitu. Tapi sebenarnya ninggalin circle kayak gitu tuh nggak mudah kan ya? Gak mudah anjir, gue harus gak naik kelas dulu. Thank you gak naik, waduh thank you gak naik. Otomatis jadi ya tinggalin. Iya, itu kayaknya mungkin jawaban doa gue juga kayak waduh ini kayak gue dulu sebenarnya kayak masalah duit sih, soalnya kayak dulu teman-temannya sultan gitu. Nah gue bukan sultan, jadi nggak bisa ngikutin pergaulan mereka. Ya Tuhan bilang aja lah kamu nggak naik, ya, nggak naik deh. Gimana tips buat teman-teman yang mau ninggalin circle yang toksik, tapi kan mereka kan nggak perlu semuanya nggak naik kayak nggak, ya gitu dong. Gak harus kena musibah dulu maksudnya. Iya kan, iya kan, makanya kan nggak perlu kecelakaan dulu. Gimana cara alami gitu. Lakukan dengan pelan-pelan yang pertama. Jadi jangan langsung ekstrim keluar grup chat ya. Jadi lu harus ngelakuin misalnya bisa dimulai dari misalnya lu nongkrong 1 bulan 5 kali. Lu ikut 2 kali aja. Itu kayak langkah awal yang bisa lo lakukan. Bilang aja kayak gue mulai usaha baru nih, jadi gue gak bisa sering ngumpul. Wih, keren banget ya. Ya, Gila. atau gue udah membership gym nih sayang kalau nggak dipakai. Jadi kayak lu dari 5 kali turun ke 2 kali, nanti turun 1 kali, nanti sebulan sekali, nanti 3 bulan sekali. Jadi lu nggak keluar tuh pelan-pelan gitu loh, mundur, nggak langsung twing hilang. Iya. Sekalian lu bisa menunjukkan ke mereka lu tuh berprogres. Iya. Terus lu bisa bersikap bodoh amat. Bodoh amatnya dalam artian positif ya. Ini kalau misalnya lu masih bingung, lu boleh baca bukunya Mark Manson, Subtle Art of Giving a Fuck. Nah, lu Buku oren itu ya? Iya, buku oren itu. Nah, lu serap itu yang Yang suka di Gramet di paling atas, paling depan. Iya, itu udah berapa lama sih? Kok bestseller terus sih? Aneh anjir. Iya makanya. Tapi emang sebagus itu kan? Iya. Kalau buat kalian yang terlalu self-conscious gitu. Iya, bener-bener. Lu baca itu, lu serapi, lu bakar, lu seduh uap abunya. Nah, lu coba praktekin. Minum dah. Iya, minum dah. Nah, habis itu harusnya lu udah sampai tahap itu udah mulai menjauh, mau tinggal cari circle baru lagi aja. Paling itu sih. Iya benar. Setuju. Ya, paling topik kita kali ini sampai segitu dulu kali ya. Cukup sampai Iya. situ. Terima kasih. Ya udah. Goodbye buat yang gacha-gacha, semoga wangi. Buat yang waifu, semoga langgeng. Dadah. Dadah. Ya, bye-bye.